Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam, tergantung teman-teman sekalian menyaksikan video ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B5 dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile kelas B akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile ini. Sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Roberto Carlos Ari Orlando, dengan NIM 2024-1010-2007. Saya Bagas Septian Jessica dengan NIM 202410102025. Kemudian ada saya Bintang Kujang Melayu dengan NIM 2024-1010-2088. Baik, saya lanjutkan untuk presentasi aplikasi M-Trials kami. Sebelum memulainya, mungkin saya akan mengkilas sedikit tentang apa aplikasi M-Trials ini, di mana aplikasi ini adalah penjualan secara online bahan-bahan bangunan yang biasa kita sebut dengan materials, di mana goals dari aplikasi ini adalah mempermudah pembelian bahan bangunan itu. Jadi si mandor atau si pekerja bangunan ini tidak perlu repot-repot untuk pergi ke toko bangunan secara fisik yang memakan waktu yang enggak sebentar ya, karena kan dalam pembangunan waktu itu kan sangat penting ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini bisa membantu mereka untuk efisiensi waktu dan efisiensi tenaga mereka. Baik, lanjut di sini adalah tampilan sync in dari aplikasi M-Class kami, di mana di sini menggunakan email dan password untuk masuk kepada aplikasinya. Di sini juga disediakan fitur sync up untuk user-user yang belum mempunyai akun. Nah, di sync up ini ada beberapa form yang harus kita isi, akan tetapi jika ada form yang tidak terisi, akan muncul sebuah pop-up. Mungkin bisa diklik sync up-nya. Nah, di sini akan muncul pop-up your data is wrong, karena di mana harus form-formnya ini terisi semua sesuai dengan yang ditentukan. Baik, langsung diisi aja nama, seperti nama misalnya Arif, itu email ya sesuai apa, email arif@gmail.com bisa. Yang terpenting di sini isikan sesuai dengan form yang telah disediakan. Setelah kita mengisi semua formnya, kita bisa klik sync up. Nah, setelah sync up berhasil, kita akan kembali ke halaman sync in untuk melakukan sync in dengan akun yang telah kita buat sebelumnya. Tadi arif@gmail.com. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah sign in berhasil, akan masuk ke dalam tampilan home screen awal dari aplikasi M-Class ini. Untuk pada bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian home, homepage, history, dan favorit. Nah, yang pertama ini tampilan homepage-nya. Di mana pada tampilan homepage ini akan di atas itu seperti yang ada pada aplikasinya, ada tampilan kayak ucapan yang mana di sini juga mengambil nama user yang sudah ada yang sudah dimasukkan ke Firebase tadi. Nah, di sini juga ditampilkan item-item yang dijual di aplikasi ini. Nah, untuk problemnya yang ada di home page ini ketika menambah data pesanan, data tersebut belum masuk ke Firestore yang telah dibuat. Karena
kurangnya dalam memperdalam materi, terutama materi Firestore, jadi untuk add data pesanan belum bisa. Selanjutnya itu ke history. Di history juga sama, di sini ditampilkan item-item yang pernah dibeli oleh user. Semua item yang pernah dibeli oleh user itu akan ditampilkan di history. Nah, harusnya data yang ditambahkan di home tadi itu nantinya bisa di-read di history. Namun karena ada kendala dalam implementasi pesanan, jadinya untuk data yang ada di history ini kami masukkan secara manual menggunakan langsung di web Firebase-nya. Itu hal ini juga berlaku ketika ada di Firestore, di mana problemnya sama ketika harusnya untuk dari alurnya kan untuk nambah item di favorit ini user itu kan klik tombol love yang ada di homepage di tiap itemnya. Nah, ketika tombol love diklik, maka item ini nantinya akan dimasukkan ke favorit. Namun terkendala juga untuk fitur tersebut. Namun dalam history dan favorit ini untuk tampilan datanya atau read datanya itu sesuai berdasarkan user. Jadi tiap user itu beda-beda datanya. Nah, untuk selanjutnya ke menu profile dan akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang menu profile. Untuk menu profile sendiri sini, yang pertama kali kita lihat terdapat nama, nomor HP, dan juga email. Data ini didapat dari Firebase yang lebih tepatnya yang telah kita inputkan tadi pada waktu sign up. Untuk lingkaran di sini adalah profile. Kenapa masih kosong? Karena kita masih belum mengupload image untuk profilnya. Untuk menguploadnya sendiri, kita klik icon edit di sini, maka akan muncul tampilan edit profile. Kita klik tambah foto di sini. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Ada pilihan kamera dan juga diary. Mungkin kita akan mencoba kamera. Nah, seperti ini, kita foto, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul foto yang telah kita ambil tadi. Kemudian kita klik save. Kita tunggu sampai diarahkan ke menu profile. Nah, untuk kita telah berhasil menambahkan foto profilnya, maka setelah kita berhasil menambah foto profile akan ditampilkan fotonya di sini. Maka berarti berhasil untuk menambahkan foto profile. Kemudian ada address setting. Menu address setting di sini bertujuan untuk menambahkan lokasi pengiriman untuk barang yang kita pesan tadi. Yang pertama kita klik di sini icon yang di bawah ini untuk menampilkan lokasi kita. Tunggu apabila telah terdeteksi lokasi kita, kemudian kita klik save. Sini akan menampilkan pop-up save your location, yes atau tidak. Jika iya, kita akan klik yes, maka akan muncul tampilan
profile, di mana berarti kita berhasil untuk menambahkan lokasi ke Firebase. Kemudian ada fitur logout. Jadi untuk fitur-fiturnya itu saja, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin bisa di stop share-nya dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Firebase yang kita gunakan, di mana di sini di bagian authentication kita menggunakan ini adalah data-data yang telah digunakan untuk mengakses aplikasi ini, di mana itu seperti kayak Carlos, mail.com dan sebagainya. Metode sign in yang kita gunakan pada authentication pada kali ini yaitu adalah email. Selanjutnya di Firestore database, di sini adalah ada beberapa collection di mana ada yang bernama kategori, favorit, history, item, location user, profile user, dan user. Pada bagian ini kami mengalami sedikit kendala di mana harusnya yang bernama location user dan profile user itu menjadi satu kesatuan dengan collection yang bernama user. Tapi kami di sini menjadikan mereka collection sendiri-sendiri. Mengapa demikian? Karena kami mengalami kendala masih kurang memahami secara mendetail atau lebih dalam lagi tentang penggunaan Firestore database ini. Karena ya keterbatasan dari kelompok kami sehingga kami membuat seperti yang ada di tampilan share screen pada kali ini. Mungkin itu saja yang dijelaskan dalam Firebase pada kali ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, yang selanjutnya implementasi atau kode program autentikasi yang ada di Firebase tadi. Nah, untuk implementasi di sini saya akan menjelaskan implementasi bagian autentikasinya. Nah, untuk implementasi autentikasi itu terdapat di dalam class outService, di mana dalam class outService sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama itu metode sign in, metode sign up, dan metode sign logout, atau iya, kalau nggak salah namanya logout. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode sign in-nya dulu. Metode sign in di sini fungsinya untuk sama seperti namanya, untuk login ke aplikasinya. Jadi ketika metode ini dijalankan, maka yang selanjutnya dijalankan itu merupakan fungsi sign in with email and password dengan parameter email dan password. Mengapa menggunakan function seperti ini? Dikarenakan untuk sign in metodenya tadi yang digunakan pada Firebase itu merupakan metode sign in method yang menggunakan email dan password. Nah, ketika data yang diinputkan user tidak sesuai dengan yang ada di yang ada di data autentikasi yang terdapat di Firebase, maka akan memunculkan dialog incorrect your email and password. Namun ketika data itu benar, user akan dialihkan ke tampilan homepage dari dari aplikasi tersebut.
Nah, yang selanjutnya itu metode sign up. Sama seperti namanya, untuk metode sign up sendiri untuk mendaftarkan user ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ketika metode sign up dijalankan, maka akan menjalankan function create user with email and password dengan parameter email dan password. Ketika terjadi error dalam inputan, maka akan menampilkan dialog your data is wrong. Namun ketika data benar yang diinputkan, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam Firebase, lalu user akan dialihkan ke halaman sign in kembali. Yang selanjutnya itu metode logout, di mana untuk metode logout sendiri itu terdapat pada halaman profile. Untuk metode logout ketika dijalankan, maka akan menjalankan function sign out dan user akan dikembalikan lagi ke halaman sign in. Nah, untuk penjelasan kode program, implementasi kode program autentikasi cukup sampai di sini. Selanjutnya penjelasan kode program tentang Firestore yang akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari Firestore yang create update. Yang pertama kita import dulu package apa saja yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian mendeklarasikan variabel untuk mereference ke collection. Sini variabel tb items dengan fungsi variabel Firestore instance collection item yang bertujuan untuk mereference ke collection item. Berfungsi juga untuk yang lainnya seperti story mereference ke collection story, favorit ke collection favorit, dan juga user ke collection user. Kemudian untuk ini berfungsi untuk mengambil data user ID. Kemudian terdapat kelas database. Di dalam kelas database ini terdapat berbagai metode. Yang pertama ada metode read data. Untuk metode ini berfungsi untuk mengambil data pada collection users dengan sesuai email. Kemudian untuk read data pick ini untuk bertujuan untuk mengambil data di collection profile berdasarkan ID yang tadi berdasarkan email. Begitu. Untuk di sini untuk get data, kemudian get data history dan juga get data favorit ini bertujuan untuk mengambil data pada collection yang telah dideklarasikan tadi seperti item ke collection item, kemudian story ke collection story, dan juga favorit ke collection favorit. Kemudian ada juga metode add data. Metode add data ini apabila dijalankan maka akan menambahkan data baru ke collection user. Kemudian apabila sukses maka akan print add sukses. Apabila terjadi error maka akan print error. Kemudian ada metode edit data. Untuk metode edit data ini masih belum berfungsi karena terdapat error dan juga kita masih belum memahami Firebase lebih dalam lagi, maka banyak sekali terjadi error.
Baik, seperti itu untuk penjelasan kode program untuk Firebase. Akan diberikan oleh teman saya, Carlos. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Masih banyak beberapa kendala yang kami hadapi yang semestinya bisa kami selesaikan karena keterbatasan kemampuan kami dalam memahami kendala-kendala atau jalan-jalan keluar untuk kendala-kendala yang kami hadapi. Kami mohon maaf juga apabila ada perkataan atau tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.